Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para sahabat channel yang dirahmati Allah, kali ini kami akan berbagi tentang profil singkat dan juga beberapa kisah karamah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani adalah ulama besar Mekkatul Mukarramah yang berdarah Indonesia, tepatnya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Yasin bin Muhammad Isa bin Udi Al-Fadani Al-Makki Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di kota Hayy Mishfala, Makkah Al-Mukarramah pada Selasa 27 Sya'ban 1337 Hijriah atau 1917 Masehi, dan wafat pada tahun 1990. Beliau dibesarkan dan dididik agama pertama kali oleh kedua orang tuanya yang sama-sama tahfidz Al-Quran, yaitu Syekh Isa Al-Fadani dan Nyai Maimunah binti Abdullah. Besarnya perhatian kedua orang tuanya menjadikan beliau tahfidz di usia 8 tahun. Selain itu, beliau juga berguru kepada Syekh Mahmud Al-Fadani yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Sejak di usia belia hingga dewasa, ketekunan Syekh Yasin memang tidak bisa diragukan, khususnya di bidang ilmu hadis dan usul fikih. Beliau berguru kepada syekh yang datang dari Yaman, Beirut, Damaskus, Indonesia, Mesir, Turki, Tunisia, dan lainnya di beberapa tempat, di antaranya di Masjidil Haram dan Madrasah Al-Falah, hingga akhirnya beliau aktif mengajar dan memberi kuliah di Masjidil Haram dan Darul Ulum Ad-Diniyah, terutama pada mata kuliah ilmu hadis. Ketekunannya pada ilmu pengetahuan menghasilkan banyak karangan kitab-kitab. 9 diantaranya adalah kitab ilmu hadis, 15 kurang tentang ilmu dan usul fikih, 36 buku-buku tentang ilmu falak, dan masih banyak buku-buku lainnya. Syekh Yasin kemudian mendirikan Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah pada tahun 1934. Banyak pelajar yang kemudian berpindah dari Madrasah Saulatiyah ke Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah yang berasal dari Nusantara, Indonesia. Salah satu karamah Syekh Yasin Al-Fadani dan disaksikan langsung oleh muridnya, yaitu Kiai Haji Abdul Fattah Ahmad Fakih. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Nurul Karomah Paterongan, Galis Bangkalan. Kala itu beliau pernah memerintah Kiai Fattah ketika sedang aktif menjadi santri untuk membuatkan secangkir teh. Dengan sigap, Kiai Fattah membuatkan teh dan diserahkannya pada Syekh Yasin menggunakan nampan yang dibawanya dengan kehati-hatian, dengan takzim, dengan niat sam'an wa ta'atan. Beliau menghidupkan siseh atau sejenis rokok Arab berdasarkan kebiasaan Syekh Yasin pula. Sempat terbesit dalam hati Kiai Fattah, waktu maurib sudah hampir habis, sedangkan beliau, Syekh Yasin, masih menikmati sisah yang ia hidupkan dan juga menikmati secangkir teh yang ia sediakan. Kata Kiai Fattah, pengasuh pondok pesantren Nurul Karomah ini. Sembari diliriknya Syekh Yasin yang sudah mulai asyik menikmati rokok Arab yang ia hidupkan tadi. Sesambil tangan mulia Syekh Yasin menuliskan untayan-untayan kalimat yang Kiai Fattah yakini sedang menulis sebuah kitab seperti kebiasaan-kebiasaan beliau saban harinya. Tidak sampai di situ, Kiai Fattah memerhatikan beliau dari kejauhan
Hati Kiai Fatah masih diselimuti rasa penasaran yang sangat mengganggunya. Ia masih memerhatikan gurunya yang terkenal dengan musnad dunya di masanya ini dengan hati yang bergejolak. Beliau ketika berada di luar masih memerhatikan gurunya. Dilihatnya Syekh Yasin masih terus menikmati sisa dan teh yang ia buat, sehingga menarik perhatian teman santrinya yang memerhatikan tingkah laku Kiai Fatah. "Ada apa kok memerhatikan Syekh Yasin?" tanya teman Kiai Fatah. Syekh Yasin sedang mengaram kitab. "Tolong kamu tungguin beliau, karena saya mau sholat maghrib." Tanpa pikir panjang, teman Kiai Fatah mengiyakan permintaan Kiai Fatah. Beliau yakin teman beliau ini salah paham. Sembari beliau Kiai Fatah bercerita, Kiai Fatah meyakini bahwa temannya ini mengira bahwa Syekh Yasin yang menyuruh untuk memerhatikannya. Kiai Fatah cepat-cepat berlari menuju musola untuk sholat maghrib, karena beliau juga belum melaksanakan sholat maghrib waktu itu. Selesai sholat maghrib, ia menghampiri temannya yang masih sedari tadi berada di tempat yang sama untuk memerhatikan Syekh Yasin. "Gimana? Apa beliau beranjak dari tempat duduknya itu?" tanya Kiai Fatah menghampiri temannya yang masih celingak-celinguk memerhatikan Syekh Yasin. "Belum sama sekali," jawabnya. Kiai Fatah berkata pada temannya, "Waktu maghrib sudah habis, tapi beliau masih belum sholat maghrib." "Iyakah?" tanya temannya yang tidak percaya pada perkataan Kiai Fatah. "Saya sudah sejak tadi sebelum maghrib melayani Syekh Yasin, hingga akhirnya beliau memerintahkan saya untuk membuat teh dan menghidupkan sisa. Kalau sedari sebelum maghrib sampai sekarang beliau belum beranjak dari tempatnya itu, bisa dipastikan beliau tidak sholat maghrib," kata Kiai Fatah meyakini temannya tersebut. Di sela kebingungan, keduanya dikagetkan oleh Anas, salah satu santri Syekh Yasin yang berasal dari Nusantara juga. Ia tergopoh-gopoh kegirangan sambil berjalan dan berteriak, "Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah." Ucapnya berulang-ulang sambil dieluskan tangan kanannya pada dadanya. "Ada apa, Nas?" tanya Kiai Fatah. "Saya baru dari Masjidil Haram, kata Anas. "Karena sholat jemaah maghrib di sana sudah selesai, saya mencari orang yang sedang sholat maghrib agar bisa bermakmum padanya. Ketika sudah memasuki masjid, ternyata ada Syekh Yasin yang hendak menjalankan sholat maghrib juga." "Hah?" Dengan heran, Kiai Fatah mengernyitkan dahi, dan di hatinya sudah terbesit rasa bersalah. "Iya, beliau memanggil saya dari kejauhan, dan beliau berkata, 'Anas, kamu mau sholat maghrib?' 'Na'am Syekh,' kata saya. 'Ayo berjemaah, saya juga mau melaksanakan sholat maghrib,' kata Syekh Yasin. Saya sangat bersyukur akhirnya bisa berjemaah dengan Syekh Yasin." Di tengah rasa syukurnya, Kiai Fatah menepuk pundak Anas yang masih kegirangan. Dirangkulnya bahu Anas sembari tangan Kiai Fatah menunjuk pada Syekh Yasin. Syekh Yasin tadi sholat maghrib pakai kaos putih itu, kopiah itu, dan sarung kotak-kotak itu.
Tanya Kiai Fattah. Tanya Kiai Fattah memastikan pada Anas. Ya betul, semua yang dipakai Syekh Yasin masih sama dengan yang dipakai tadi di Masjidil Haram, jawab Anas. Saya melayani beliau sedari belum masuk waktu maghrib Nas. Sampai sekarang beliau belum beranjak dari tempat duduknya. Ketiganya pun menyadari bahwa hal ini adalah salah satu karomah Syekh Yasin Al-Fadani yang dikenal dengan ilmu melipat waktu dan tempat kalau di Nusantara. Terima kasih, demikian cerita karomah pertama dari Syekh Yasin, dan insya Allah akan kami lanjutkan sesuai dengan yang kami temukan di berbagai macam sumber. Hanya saja di part pertama ini sumber insya Allah dapat dipertanggungjawabkan karena ini adalah kesaksian langsung dari santri Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, yaitu Kiai Haji Abdul Fattah Ahmad Fakih. Beliau adalah salah satu santri Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani di Mekkatul Mukarramah dan sekarang berdomisili di Madura, tepatnya di Pondok Pesantren Nurul Karomah Paterongan, Galis Bangkalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.